Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita dijauhkan dari berbagai penyakit dan semoga virus corona ini segera berakhir. Amin. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Oke. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari dan membahas mengenai ikatan kimia. Apa sih itu ikatan kimia dan apa saja pembagian dari ikatan kimia itu? Jadi ikatan kimia itu gaya yang mengikat atau menghubungkan dua atom atau lebih dalam pembentukan senyawa. Nah, jadi pada bahasan ikatan kimia ini, yang pertama kita akan membahas mengenai kestabilan unsur dan struktur Lewis. Yang kedua kita membahas mengenai ikatan kimia yang terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, jadi ikatan kovalen ini terdiri dari ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen lengkap 2, ikatan kovalen lengkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kestabilan unsur dan struktur Lewis. Kestabilan unsur. Unsur-unsur yang terdapat di alam ini lebih banyak dalam bentuk senyawa dibandingkan dalam keadaan bebas sesuai bentuk unsurnya. Jadi unsur itu ialah zat tunggal yang paling sederhana, sedangkan senyawa zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih. Jadi jika unsur itu lebih dari satu unsur, maka ia disebut dengan senyawa. Nah, jadi dengan bentuk senyawa inilah salah satu cara unsur untuk mencapai kestabilannya. Untuk memudahkan kita dalam memahami konsep kestabilan unsur ini, kita bisa mengamati perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain, seperti contoh dasarnya saja perilaku memberi dan menerima. Jadi salah satu tujuan memberi dan menerima adalah untuk mencapai keharmonisan hidup. Begitu juga dengan unsur. Dalam mencapai kestabilan unsur, unsur tersebut juga melakukan proses menerima dan memberikan suatu elektron. Jadi untuk mencapai kestabilan suatu unsur tersebut akan membentuk kestabilan dengan unsur yang lainnya dengan cara serah terima elektron sehingga akan terjadi ikatan kimia yang stabil. Jadi, unsur dikatakan stabil jika jumlah elektron pada kulit terakhirnya atau elektron valensinya memenuhi aturan duplet dan juga memenuhi aturan oktet. Nah, aturan duplet itu ialah maksimalnya nilai elektron valensinya itu 2 elektron pada kulit terakhir. Jadi nilainya maksimal 2 elektron pada kulit terakhir. Dan aturan oktet itu maksimalnya 8 elektron pada kulit terakhir. Jika sudah memenuhi aturan oktet dan duplet, maka suatu unsur dapat dikatakan stabil. Konsep ikatan kimia yang dikemukakan oleh Lewis, Langmuir, dan juga Kossel adalah yang pertama, kenyataan bahwa gas mulia itu yang terdapat pada golongan 8A. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda lihat pada sistem periodik unsur bahwa gas mulia itu sukar membentuk senyawa merupakan bukti bahwa gas-gas mulia memiliki susunan elektron yang stabil. Karena golongan 8A itu sudah dikatakan stabil. Yang kedua, setiap atom memiliki kecenderungan untuk mempunyai susunan elektron yang stabil seperti gas mulia yang golongan 8A tadi, dengan cara melepaskan elektron, menerima elektron atau menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Jadi, konfigurasi elektron suatu atom akan stabil apabila elektron terluarnya 2 atau 8. Itulah dikatakan oktet dan duplet tadi. Contoh, pada unsur Cl yang memiliki nomor atom 17 dan konfigurasi elektronnya 2, 8, dan 7. Nah, untuk mencapai kestabilan, Cl ini menangkap satu elektron kemudian menjadi Cl-. Lalu, kenapa Cl ini menangkap satu elektron? Karena konfigurasinya tadi 2, 8, dan 7. Nah, untuk mencapai oktet, maka 7 ini membutuhkan satu elektron agar bernilai 8. Nah, ketika Cl sudah menangkap satu elektron, maka konfigurasinya 2, 8, 8. Maka Cl ini sudah membentuk unsur yang stabil.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai ikatan ion. Nah, jadi ikatan ion, ikatan terjadi karena adanya transfer elektron antara satu atom dengan atom yang lainnya. Jadi, ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam dan juga unsur non-logam. Untuk unsur logam dan unsur non-logam bisa Ananda lihat pada tabel sistem periode unsur. Biasanya unsur logam itu terdapat pada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, dan seterusnya. Namun pada golongan 1A, tidak semua unsur itu dikatakan logam, ada pengecualiannya, yaitu unsur H itu merupakan non-logam. Sebelum kita mempelajari dan membahas mengenai pembentukan ikatan ion itu sendiri, kita membahas dulu pembentukan ikatan ion ini terdiri dari dua. Yang pertama, pembentukan ion positif atau disebut dengan kation, dan pembentukan ion negatif yang disebut dengan anion. Pertama, pembentukan ion positif. Nah, dalam pembentukan ion positif ini, unsur logam yang paling mudah membentuk ion positif adalah unsur dari golongan 1A kecuali atom H, karena atom H ini merupakan unsur non-logam, dan golongan 2A. Golongan 1A dan golongan 2A mudah melepas elektron karena memiliki energi ionisasi yang kecil, sehingga golongan 1A dan 2 ini sangat mudah untuk melepaskan elektronnya agar mencapai suatu kestabilan. Contohnya pada unsur Na. Unsur Na yang memiliki nomor atom 11 dan konfigurasi elektronnya 2, 8, dan 1. Nah, jadi untuk mencapai kestabilannya, Na ini melepaskan satu elektronnya, sehingga terbentuklah Na+. Itulah yang dikatakan ion positif, sehingga konfigurasi elektronnya 2 dan 8. Maka Na ini sudah mencapai kestabilannya. Yang kedua, pembentukan ion negatif atau anion. Nah, jadi unsur non-logam yang paling mudah membentuk ion negatif adalah unsur dari golongan 6A dan golongan 7A. Golongan 6A ini akan menerima 2 elektron dan golongan 7A akan menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilannya. Contoh, unsur O yang memiliki nomor atom 8, konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Untuk mencapai kestabilan, jadi O ini membutuhkan 2 elektron agar mencapai oktet. Jadi O ini menerima 2 elektron sehingga terbentuklah O2-. Itulah disebut dengan pembentukan ion negatif. Jadi konfigurasi elektronnya 2 dan 8. Maka O ini sudah dikatakan stabil. Kenapa pada golongan 6A dan 7A ini menangkap elektron bukannya memberikan elektron? Karena pada golongan 6A dan 7A ini memiliki afinitas elektron yang besar. Otomatis dia itu mudah menangkap elektron dari unsur lain untuk mencapai kestabilannya. Nah, kita akan membahas mengenai pembentukan ikatan ion itu sendiri. Nah, jadi ikatan ion tadi ikatan yang terjadi antara unsur logam dan non-logam, dan juga ikatan yang terjadi karena adanya interaksi antara ion positif dan ion negatif yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi contohnya pada unsur Na dan unsur Cl. Unsur Na merupakan ion positif dan Cl merupakan ion negatif. Nah, konfigurasi elektron dari Na yaitu 2, 8, dan 1. Untuk mencapai kestabilan, maka Na ini melepaskan satu elektronnya karena ia merupakan ion yang positif, maka ia menjadi Na+. Sedangkan Cl- yang memiliki konfigurasi elektron 2, 8, dan 7, untuk mencapai kestabilan, dia membutuhkan satu elektron. Otomatis dia menerima satu elektron, sehingga ia membentuk Cl-. Nah, jadi antara Na dan Cl ini membentuk senyawa itu Na+ dan Cl-, sehingga NaCl ini sudah mencapai kestabilan karena terjadinya serah terima elektron. Jadi, setelah NaCl ini berikatan, adanya ikatan, itulah dikatakan ikatan ion, maka Na dan Cl ini dapat dikatakan stabil. Selanjutnya, ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom yang saling berikatan. Ikatan kovalen ini terbentuk dari unsur non-logam dan unsur non-logam, artinya sesama non-logam. Dan juga ikatan kovalen ini terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron. Berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatannya, ikatan kovalen ini terdiri dari yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan kovalen yang memiliki satu pasangan elektron ikatannya. Contohnya, pada senyawa H2O.
pada senyawa H2O ini yang memiliki O konfigurasi elektronnya 26 dan H konfigurasi elektronnya 1. Jadi, untuk mencapai kestabilan, O ini membutuhkan 2 elektron sehingga ia berikatan dengan 2H yang ada di sampingnya. Maka terbentuklah ikatan kovalen tunggal antara H2O ini. Jadi setelah berikatan, baik pada H2 maupun H2O, atom H dan O menggunakan bersama elektron dimiliki untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 yaitu ikatan kovalen yang memiliki 2 pasangan elektron ikatannya. Contoh, CO2. C yang memiliki konfigurasi elektron 2 dan 4 dan O memiliki konfigurasi 2 dan 6. Nah, untuk mencapai kestabilan, O dan C ini sama-sama membutuhkan 2 elektron. Agar C dan O ini berbentuk atau mencapai kestabilan, maka ia saling berikatan menggunakan elektronnya secara bersama sehingga terbentuklah ikatan rangkap 2 antara C dan O ini. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 yaitu ikatan kovalen yang memiliki 3 pasangan elektron ikatannya. Contoh, N2, konfigurasi elektronnya 2 dan 5. Nah, jadi N ini membutuhkan 3 elektron agar mencapai kestabilan. Jadi, N2 ini saling berikatan dan menggunakan elektron secara bersama sehingga terbentuklah rangkap 3 di antara N ini. Maka setelah berbentuk ikatan rangkap 3, maka N ini dapat dikatakan unsur yang stabil. Dan yang terakhir, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya itu berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi cuma berasal dari satu atom yang saling berikatan. Contohnya HNO2 atau disebut juga dengan asam nitrit. Jadi pada HNO2 ini, H yang memiliki konfigurasi elektron 1, N 2 dan 5, dan O itu 2 dan 6. Konfigurasi N itu membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilan, sedangkan O membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi, unsur HNO2 ini saling berikatan menggunakan pasangan elektron secara bersama untuk mencapai kestabilan, sehingga terbentuklah stabil. Nah, pada tanda panah ini menunjukkan pemakaian elektron dari atom N yang digunakan secara bersama oleh atom N dan O, sehingga terbentuklah suatu kestabilan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan terjadi antara atom-atom logam, baik atom-atom logam sejenis maupun atom logam yang berlainan. Pada ikatan logam, terjadi proses saling meminjamkan elektron. Hanya saja, jumlah atom yang bersama-sama saling meminjamkan elektron valensinya ini tidak hanya antara 2 melainkan beberapa atom, tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas. Setiap atom menyerahkan elektron valensi untuk digunakan bersama. Dengan demikian akan ada ikatan tarik-menarik antara atom-atom yang saling berdekatan. Unsur logam mempunyai energi ionisasi yang rendah dan elektron valensi yang kecil, maka unsur logam ini mempunyai kecenderungan menjadi ion positif. Sekian pelajaran hari ini, semoga apa yang disampaikan mudah untuk Ananda pahami, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur, walaupun dalam kondisi COVID ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran walaupun dalam keadaan daring. Nah, sekian dari Ibu, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.